Puji Tuhan, selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu, Opa Oma, Sinda terkasih. Pada saat pagi hari menjelang siang hari ini, mari kita akan sama-sama menaikkan ibadah kita, bersyukur kalau Tuhan masih mempertemukan kita sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi dengan saudara seiman kita mau menyatukan hati kita, iman percaya kita bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita menaikkan syukur kita lewat doa pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik bagiku. Menyanyi haleluya. Syukur kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dimanapun keberadaan sining jemaat Tuhan berada di rumah mereka Tuhan, khususnya Opa Oma dan siapapun yang menyaksikan tayangan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami sama-sama bersehati untuk bersekutu kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang maha hadir. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan, menyatukan hati dan iman percaya kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tidak bosan-bosannya saya menyapa Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya yakin semua kabarnya luar biasa, baik, sehat, kuat di dalam Tuhan. Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Mari sebelum kita
menerima firman Tuhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang terbaik yang kita miliki, Dia Allah yang setia yang kita miliki. Hosana, ku memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian lama ini, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa pergi selamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa pergi selamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 sekali lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Puji Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya pujian yang kami telah naikkan kepada Tuhan, sembah dan doa kami itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati lewat persekutuan kami pagi hari ini. Dan dengan bersyukur hati kami siap menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Luar biasa Tuhan, sudah lama kita tidak jumpa di gereja. Saya yakin pasti semuanya kangen untuk melihat rumah Allah ini. Jadi saya mengambil background mimbar gereja supaya mungkin ada yang kangen, kiranya rasa kangennya ini terobati. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita belajar sama-sama bagaimana kita melakukan kebaikan itu di dalam kebenaran. Ada statement pernyataan yang mengatakan mau pilih baik atau benar. Pilih baik atau benar. Boleh dijawab mungkin yang Opa Oma boleh berdiskusi. Ada siapa di sebelahnya, suami istri atau dengan menantu kah, atau yang berada di rumah sendirian pun bisa menjawab, bisa merenungkan, oh iya, kira-kira ya pilih baik atau benar. Nah, kalau ada yang jawab pilih baik, baik belum tentu benar. Ada juga yang mengatakan benar. Kalau udah benar itu pasti dia baik. Sedangkan kedua-duanya tidak ada jawaban yang salah. Tetapi mari kita melakukan kebaikan itu di dalam kebenaran. Karena kalau kita melakukan kebaikan,
tidak berdasarkan dengan kebenaran standar firman Tuhan, contohnya kita menolong orang tersebut karena orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita, menolong orang tersebut karena orang tersebut saudara kita, makanya kita mau menolong, kita mau memberi karena orang tersebut sudah memberi sesuatu kepada kita. Nah, Opa Oma yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita melakukan kebaikan itu dalam kebenaran. Benar dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti apa adanya, nyata, sesuai, realita, sesuai, benar. Dan mari sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita juga. Alkitab kita dulu dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat Opa Oma terkasih. Amsal 4 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana hidup kita itu, kita melakukan kebaikan di dalam kebenaran. Nah, di Amsal 4 ayat 18 ini, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 itu menceritakan bagaimana hidup orang benar. Hidup orang benar. Hidup orang benar itu yaitu janganlah menempuh jalan orang fasik, berarti tidak berada dalam jalan orang fasik. Yang kedua, janganlah mengikuti jalan orang jahat, tidak ada di jalan orang jahat. Dan yang selanjutnya, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalan terus. Jalan kehidupan orang benar itu, dia itu memiliki jalan yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar. Dikatakan mereka tidak dapat tidur kalau nggak berbuat jahat, dan mata mereka, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Berarti dengan kata lain, hidup orang yang tidak benar itu, orang fasik itu, berarti hidup mereka itu yang menjelek-jelekan orang, menjatuhkan orang. Dan dikatakan karena mereka makan roti kefasikan, ayat 17. Mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Roti kefasikan, anggur kelaliman. Di ayat 18, tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai rembang tengah hari. Bagaimana kehidupan orang benar itu akan menjadi berkat, bersinar sampai rembang tengah hari itu berbicara tentang waktu. Haleluya. Sampai di mana Tuhan percayakan kesempatan usia kepada kita, terlebih kami yang masih muda-muda ini, yang masih perlu banyak belajar, perlu bimbingan, perlu diayomi, sampai di mana nanti Tuhan percayakan kepada kami usia lanjut. Terlebih kita yang ada saat ini, yang sudah Tuhan percayakan, opa oma sekalian, yang menjadi perenungan kita, apa yang sudah kita buat sebagai orang beriman, anak-anak Tuhan, hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan
baik buat anak, menantu, cucu, suami, istri, bahkan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Apakah hal tersebut sudah menjadi berkat buat mereka? Investasi kebenaran, melakukan kebaikan di dalam kebenaran. Mungkin tidak banyak harta yang bisa ditinggalkan ataupun hal-hal yang bermanfaat yang bersifat materi, tetapi ada satu hal yang tidak bisa siapapun ambil, yaitu warisan-warisan yang memiliki nilai kekekalan. Kebaikan-kebaikan apa yang kita tinggalkan, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik seperti apa yang kita lakukan menjadi berkat buat mereka. Kita mengajarkan apa buat orang-orang di sekitar kita, buat suami, istri, anak, menantu, cucu. Apa yang kita investasikan, tidak hanya hal-hal yang materi yang sifatnya sementara, tetapi kebaikan-kebaikan apa yang kita perbuat yang nantinya berguna buat mereka yang memiliki nilai kekekalan. Haleluya. Kebenaran, berbicara tentang kebenaran, kebaikan, seperti tadi, baik belum tentu benar. Dan benar juga, kalau sudah tahu itu benar, hal yang baik tetapi tidak dilakukan, itu juga kurang tepat. Yang itu tepatnya ialah bagaimana kebaikan itu dilakukan dalam kebenaran. Dilakukan dalam kebenaran seperti apa juga? Mari kita akan belajar. Yang pastinya yaitu yang pertama, kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kebenaran atau hal yang benar sesuai dengan standar kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Tetapi kebenaran sesuai dengan standar Tuhan, firman Tuhan, didasari dengan firman Tuhan. Inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, penuntun dalam kehidupan kita. Dan contohnya kebenaran yang sesuai dengan standar kita itu apa? Yaitu kebenaran yang seperti tadi. Apakah kita melakukan itu karena dia sudah baik, karena saudara kita, karena sudah menolong kita, dan lain hal. Mari kita lakukan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan, didasari dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kebenaran itu ialah merupakan Allah sendiri, Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa, pasti ini sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua, dikatakan, saya akan bacakan buat opa umat terkasih. Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah Yesus sendiri merupakan jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup itu sendiri. Dia kebenaran sendiri. Kebenaran itu merupakan Yesus sendiri yang menyediakan jalan bagi kita untuk kita bisa mencapai Bapa kita yang di surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus sendiri. Sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua bahwa Tuhan merupakan satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menuju
Bapa kita. Haleluya, luar biasa Tuhan menyediakan jalan. Dia kebenaran itu sendiri. Dia merupakan hidup yang membuat kita bisa terhubung dengan Allah. Dan selanjutnya, siapapun kita, sampai usia berapapun yang Tuhan percayakan, selagi ada kesempatan, mari kita investasikan. Kita melakukan hal-hal yang benar, menyampaikan hal-hal yang benar, baik kepada istri, suami, anak, menantu, cucu, atau orang-orang di sekitar kita. Bagian kita, anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran. Bagian kita hanya menyampaikan. Puji Tuhan. Siapapun kita, sampai usia berapapun yang Tuhan percayakan, selagi ada kesempatan, mari kita melakukan kebaikan di dalam kebenaran. Kita menginvestasikan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Tidak hanya bermanfaat di dunia ini, tetapi sesuatu yang bermanfaat sampai kita di surga nanti. Dan bagaimanapun yang menjadi kerinduan kita saat kita usia senja nanti, bahkan sekarang, kalau opa oma boleh Tuhan percayakan, boleh ada di usia sekarang ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita merenungkan apa saja yang sudah kita perbuat selama ini, hal apa saja yang telah kita lakukan, kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan seperti apa yang telah kita perbuat. Saya sempat menanyakan ke beberapa teman-teman saya, apa yang ada di pikiran kalian ketika nanti Tuhan percayakan kita itu menikmati usia senja. Ada yang menjawab ingin kumpul-kumpul keluarga, ada yang juga yang menjawab mereka rindu untuk melihat anak-anak mereka tumbuh besar dalam keadaan baik, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani, untuk supaya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh. Ada juga yang menjawab tetap ada dalam pelayanan Tuhan. Dan luar biasa, sampai kapanpun Tuhan percayakan usia dalam kehidupan kita, yang kita lakukan mari supaya kita menjadi berkat buat siapapun juga. Kita menyediakan waktu kita untuk menyampaikan hal-hal kebenaran, hal-hal yang baik kita lakukan di dalam kebenaran, hal-hal yang baik kita tanamkan buat orang-orang di sekitar kita, buat istri, anak, cucu, menantu, siapapun. Kita melakukan, mencontohkan hal-hal yang baik, karena kita tidak cukup hanya dengan berkata-kata. Orang lebih melihat apa yang dilakukan daripada apa yang dikatakan. Dan biarlah kebenaran-kebenaran, hal-hal yang baik itu tidak hanya kita perkatakan, tetapi kita lakukan. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang, kita menyampaikan kebenaran. Bagaimana juga dalam kitab Taurat, bahwa orang Israel itu, untuk bagaimana mereka itu sebagai orang tua untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Taurat Allah berulang kali, baik duduk, baik lagi berbaring, baik lagi kumpul-kumpul,
Dikatakan bahwa katakan, ajarkan kepada mereka berulang-ulang kali. Nah, hal yang utama kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kebenaran itu yang merupakan tadi, yaitu kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kita menyampaikan hal-hal yang benar, kita melakukan kebaikan-kebaikan didasari dengan firman Tuhan, melakukan kebaikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu merupakan investasi yang memiliki nilai kekekalan. Dan selanjutnya kita melihat contohnya Timotius. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagaimana Paulus menyaksikan kehidupan Timotius. Timotius seorang yang berasal dari keluarga yang memang takut akan Tuhan. Bagaimana mulai dari neneknya, ibunya memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, sehingga diajarkan turunlah juga sampai kepada si Timotius ini, dan Timotius ini bisa menjadi rekan sekerjanya dari Paulus, karena Paulus melihat bagaimana didikan, bagaimana Timotius hidup dari keluarga yang percaya takut akan Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, apa upah dari ketika kita melakukan kebaikan di dalam kebenaran? Yaitu Matius 6 ayat 33, bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Dan Matius 5 ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan demikian, Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dunia boleh memberikan penghiburan, anak, cucu, menantu mungkin boleh menghibur kita, tetapi tidak bisa sampai memuaskan hati kita. Hanya ketika kita haus akan kebenaran, yaitu Allah sendiri, kebenaran itu firman Tuhan sendiri, maka kita akan dipuaskan. Dan upah yang ketiga, Amsal 4 ayat 18 tadi, bahwa jalan hidup orang benar itu akan semakin bersinar. Saya akan bacakan sekali lagi Amsal 4 ayat yang ke-18, bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari berbicara tentang waktu, sampai kapanpun Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh menjadi berkat, kita menjadi kesenangan banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang, karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran yang menurut kita benar, melakukan sesuai dengan standar kita, tetapi melakukan kebaikan, menginvestasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, firman yang didasari dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Biarlah bahwa benar-benar selagi masih ada kesempatan, kita mau pergunakan sebaik mungkin, menginvestasikan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, siapapun juga yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita satu dalam doa. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada kita, sebab Dia gembala Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan buat kita semua. Saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari saja untuk kita semua bersatu dalam doa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Engkau Sang Gembala Agung kami, yang mengajar kami, membimbing kami, mengayomi kami, bahkan menyegarkan kami.
Terima kasih banyak buat persekutuan kami di pagi hari ini. Tuhan tolong biar Roh Kudus sendiri yang memberikan hikmat pengertian bagi kami semua untuk kami dapat memahami firman Tuhan, dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua para usinda, kopo permai, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, siapapun mereka semua diberkati oleh Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang sehat-sehatkan, Tuhan yang menumbuhkan iman percaya mereka semua. Dan biarlah Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka, memberikan penghiburan tersendiri bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah kami pagi hari ini dengan bersyukur. Terima berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, dah.